selamat datang di Siniar Lari Dulu Aja. Di sini kita akan membahas tentang olahraga lari sebagai salah satu alternatif untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Dan di sini kita bersama Kak Thorik dari Fakultas Kedokteran. Selamat datang Kak Thorik. Halo Kak Roya, terima kasih sudah diundang. Baik, di sini kita perkenalan terlebih dahulu ya. Boleh Kak Thorik silakan. Oke, perkenalkan aku Thorik dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember angkatan 2024. Di sini aku sebagai pelari rekreasional. Baik, kita akan mulai nih Kak dari kita membahas tentang gaya hidup sehat. Mengapa mahasiswa itu perlu sekali untuk memperhatikan dan menerapkan gaya hidup sehat nih Kak? Nah, jadi maksudnya kan pasti banyak aktivitas-aktivitas di kampus gitu ya Kak, kayak ngerjakan tugas, terus begadang. Nah, itu bisa mengarah ke pola hidup yang nggak sehat Kak. Jadi bisa stres, terus juga bisa sakit punggung, atau juga bisa kakinya pegel-pegel gitu ya Kak. Nah, gaya hidup sehat itu bisa kita atur dengan olahraga. Jadi apabila kita olahraga, itu bisa mengurangi risiko dari stres dan juga komplikasi lain yang terjadi yang sudah saya sebutkan seperti itu Kak. Baik, memang penting sekali ya untuk Iya, mahasiswa itu sekali. melakukan aktivitas fisik. Nah, kalau misalkan mahasiswa ini memiliki jadwal yang cukup padat nih, apakah olahraga ini juga cukup penting untuk mahasiswa tersebut untuk menjaga kesehatan nih Kak? Justru semakin kita jadwal semakin padat Kak, justru olahraga itu penting Kak, karena olahraga itu kan nanti bisa memperkuat jantung, memperkuat paru-paru dan juga memperkuat otot-otot kita. Nah, apabila nanti jantung kita, otot kita dan juga paru-paru kita kuat, kita bisa menghadapi aktivitas-aktivitas yang semakin padat itu Kak. Jadi bisa memperlancar aktivitas kita ke depannya seperti itu. Baik, berarti memang itu adalah salah satu kunci untuk meningkatkan stamina dalam menghadapi jadwal betul yang sekali, padat ya Kak. Betul sekali. Baik, nah dari sekian banyak jenis olahraga, kenapa Kak Thorik memilih lari ini? Nah, karena lari itu mungkin bukan ikut-ikutan ya, tapi lari itu memang olahraga yang sangat murah dan juga terjangkau. Jadi lari itu kita 20 menit, 30 menit itu sudah cukup dan sudah berimpact kepada tubuh kita seperti itu. Nggak seperti olahraga lain yang mungkin butuh 1 jam, 2 jam dan mungkin butuh persiapan lain. Kalau misalnya kita lari, kita cuma butuh sepatu atau mungkin kita bawa HP dan sudah selesai seperti itu. Baik, cukup sederhana ya untuk Betul memulai sekali. dari olahraga lari tersebut ya Kak Thorik. Nah, ketika Kak Thorik ini mulai untuk berlari, ada nggak sih Kak manfaat-manfaat yang didapatkan setelah memulai lari ini? Oke, pertanyaan bagus Kak. Jadi kalau misalnya kita lari, tubuh kita itu akan menghasilkan hormon-hormon yang bersifat bisa membuat tubuh kita bahagia Kak. Jadi misalnya Kak hormon endorfin, serotonin dan juga dari hormon dopamin. Nah, nanti hormon-hormon itu akan membuat tubuh kita merasa lebih segar dan juga lebih bugar seperti itu. Jadi nanti kita bisa menghadapi hari-hari kita dengan lebih siap seperti itu. Jadi stamina lebih kuat dan juga pikirannya lebih segar seperti itu. Baik, berarti memang manfaatnya bisa dirasakan langsung ya dari Betul sekali. konsumen yang memulai dari olahraga lari ini. Nah, menurut Kak Thorik juga, apakah kesehatan mental juga bisa didapatkan ketika kita juga lari nih Kak? Nah, itu sudah pasti akan bisa didapatkan karena perasaan ketika setelah kita lari atau setelah kita olahraga itu pasti kita akan bahagia. Mungkin Kak Roya juga pernah ada olahraga lain mungkin? Iya, kalau saya sering ini bulu tangkis Kak. Bulu tangkis ya. Pasti Betul. kan setelah bulu tangkis ataupun olahraga lain pasti kita akan merasa bahagia seperti itu. Nah, itu bisa mengurangi kemungkinan kita akan mendapatkan stres seperti saat ujian atau mungkin saat mengerjakan tugas. Nah, itu dengan olahraga baik lari ataupun olahraga lain itu bisa mengurangi risiko stres seperti itu. Jadi bisa lebih tenang pikirannya. Baik, nah saya tertarik nih Kak untuk memulai dari lari ini. Nah, ketika mengawali lari, apa sih Kak tantangan terbesar yang dihadapi dari Kak Thorik? Tantangan terbesar tentunya pasti dari segi disiplin ya. Jadi kita menurut WHO pastinya itu kita minimal aktivitas fisik itu adalah 150 menit per minggu. Jadi kalau dibagi 1 minggu kira-kira 5 hari itu kita 30 menit per hari. Nah, itu yang susah adalah kita terus-menerus hadir dalam setiap harinya untuk lari atau mungkin aktivitas fisik yang lain. Nah, itu yang perlu kita biasakan dari awal seperti itu. Jadi kita pupuk 30 menit, nanti kalau sudah mulai ringan 30 menit kita bisa tambah waktunya seperti itu. Baik, berarti memang konsistensi dan juga disiplin ya Kak kuncinya. Ya, betul, itu kuncinya. Baik, lalu
setelah tanya-tanya nih kepada teman-teman Kak Torik, apa sih alasan yang paling sering dari mahasiswa itu enggan untuk berolahraga? Nah, biasanya mahasiswa itu enggan karena mereka merasa tidak punya cukup waktu gitu untuk olahraga. Misal cuma punya 50 menit atau 30 menit, itu bisa dihabiskan untuk membuka aplikasi yang mungkin tidak bermanfaat kepada kedepannya gitu. Jadi mungkin buat teman-teman bisa olahraga minimal 30 menit, itu sebenarnya sudah bisa dapat mungkin sekitar 3 kilo atau mungkin 4 kilo seperti itu. Jadi sudah bisa memulai olahraga sendiri gitu, bisa jalan cepat atau mungkin juga bisa lari kalau misalnya sudah bisa terbiasa seperti itu. Baik, memang harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya Kak Torik. Iya, betul sekali. Lalu untuk memulai lari ini, apakah seseorang harus memiliki kemampuan khusus nih Kak di bidang lari? Nah, tidak sama sekali ya. Jadi teman-teman bisa mulai dengan jalan cepat dulu atau mungkin jogging santai seperti itu, dan mungkin bisa untuk durasinya bisa 30 menit atau mungkin kurang dari 30 menit juga tidak apa-apa. Yang penting lebih baik ada daripada tidak sama sekali seperti itu. Baik, berarti dimulai dari langkah-langkah yang kecil dulu ya Kak. Setuju. Lalu bagaimana sih Kak cara Kak Torik dalam menjaga konsistensi, karena Kak Torik di Fakultas Kedokteran juga, di mana banyak sekali ujian ya Kak. Nah, Betul, bagaimana betul. sih untuk mengatur jadwal olahraga dengan jadwal dari ujian yang Kakak hadapi? Nah, saya biasanya itu membuat jadwal untuk beberapa hari ke depan gitu Kak. Jadi misalnya saya bangun jam 4 bangun, kemudian kita sholat, kemudian mengaji, lalu jam 5 biasanya saya akan mulai lari seperti itu. Jadi nanti tidak akan mengganggu aktivitas fisik, aktivitas perkuliahan selanjutnya seperti itu. Baik, jadi memang konsistensi dan disiplin ini lebih berharga ya Kak daripada kilometer-kilometer yang dibuat setiap harinya. Nah, betul. Jadi lebih baik kita lari mungkin sekitar 1 kilo, 2 kilo atau mungkin 3 kilo setiap hari daripada kita lari 10 kilo langsung tapi setelah itu kita sakit atau mungkin kita sudah tidak termotivasi gitu. Baik, berarti memang kuncinya adalah disiplin teman-teman Betul semua. sekali, kita perlu disiplin. Lalu apakah ada perubahan yang paling besar nih yang Kak Torik hadapi saat menjadikan lari sebagai kebiasaan sehari-hari? Ya, saya merasa lebih disiplin sih Kak, jadi lebih bisa mengatur waktu, jadi juga lebih pagi bangunnya lebih pagi gitu. Jadi karena kan kalau misalnya kita telat bangun, kita kan tidak sempat lari gitu. Nah, biasanya kalau saya tidak sempat lari malah berpengaruh ke aktivitas-aktivitas setelahnya gitu. Jadi lebih tidak termotivasi dan juga lebih sedih, kenapa ya kok saya nggak lari gitu. Baik, jadi memang ada pengaruh ya terhadap produktivitas sendiri dari Kak Torik. Baik, apakah lari ini juga bisa membantu memperluas relasi dan pertemanan dari Kak Torik? Nah, itu pasti ya. Jadi semakin kita disiplin lari, semakin kita lari lebih jauh, lari lebih lama. Nah, itu pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai hobi yang sama, Kak. Jadi biasanya saya akan bertemu teman-teman baru dan juga biasanya bertemu dokter-dokter yang mungkin juga mempunyai hobi yang sama, dan itu bisa memperluas nanti relasi kita ke depannya, seperti itu Kak. Baik, berarti memang lari ini sangat bermanfaat ya. Lalu Betul untuk sekali. penutup nih Kak Torik, apakah ada pesan bagi mahasiswa yang ingin memulai gaya hidup lebih sehat dengan menjadikan lari sebagai salah satu alternatif nih Kak? Baik, jadi buat teman-teman yang ingin memulai lari tapi bingung gimana sih cara untuk memulai lari, teman-teman tidak usah minder, tidak usah melihat teman-teman yang mungkin sudah disiplin lebih dulu. Teman-teman mulai saja langsung kita ke lapangan terdekat, ke kompleks kita terdekat, pakai sepatu dan langsung saja mulai lari seperti itu. Jadi tidak usah memikirkan apa kata orang lain, tapi lebih fokus ke diri kita sendiri saja, seperti itu Kak. Betul, terima kasih banyak Kak Torik untuk kesempatannya kali ini bisa hadir dalam siniar Lari Dulu Aja. Ya, terima kasih juga Kak Roya. Baik, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.